Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya sangat muliakan, hadir di sini salah satu daripada guru saya, Al-Habib Fuad bin Syaikhan Al-Gadri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan dan afiat, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan guru kita semua, sahibul bait, Kiai Haji Al-Ustaz Muhyiddin bin Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, amin. Mudah-mudahan Allah berikan sehat dan afiat, amin. Mudah-mudahan Allah perpanjang umurnya, amin ya rabbal, dan dipermudahkan segala urusannya, diberi keberkahan keluarganya, majlisnya dan semuanya, amin ya rabbal. Hadir juga di sini bersama kita guru saya Al-Habib Syafiq bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang ganteng, yang masih muda, dan para habaib yang lainnya, para alim ulama, para kiai yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah hamdan yuslihullahu bihi syu'una hadhil ummah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa ala tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amin ya rabbal. Saya tadi lupa hadir bersama kita semua, bareng sama saya Al-Habib Al-Mukarram Al-Muhtaram Ahmad Ibnul Habib Ali bin Abdul Qadir bin Sahal. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, diberikan kesehatan, barakah umurnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, majlis maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak panjang-panjang, saya muqaddimah aja. La aqulu muqaddimah Hadramiyah, walakin aqulu muqaddimah Tangerangiyah. Ntar bagian syarahnya sama hasyiahnya ada Habib Syafiq, ya, udah ganteng putih luar biasa, ada habaib yang lainnya, alim ulama yang lainnya, nanti banyak yang syarah. Saya muqaddimah aja dikit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya teringat ada satu doa daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini pernah diucapkan oleh Nabi Allah Dawud alaihi salam dan diriwayatkan kembali oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana doanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian berdoa maka berdoalah dengan yang seperti ini. Bagaimana? Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Kata Nabi apa? Kalau kalian doa, doalah yang paling cakep, yang paling indah, yang paling hebat, yang paling inti. Sebelum doa untuk amal, sebelum doa yang lain-lain,
doa minta agar kita diberi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta itu enggak mudah dan gampang. Karena orang yang kadang-kadang kalau hatinya itu sudah tidak tertutup pintu hidayah, sampai wafat pun dia tidak akan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur, na'udzubillah min. Yang kedua kata Nabi, minta doa wa hubba man yuhibbuka, cinta kepada orang yang cinta kepada engkau ya Allah. Padahal Nabi itu pemimpin orang-orang yang cinta kepada, tapi Nabi doanya begitu, ya Allah saya minta kepada engkau untuk diberikan cinta kepada orang yang cinta kepada engkau. Masya Allah. Datang Al-Habib Nabil bin Syauqi Al-Gadri. Fadhal ya Habib. Jadi Pak Bu, begitu Nabi SAW mengajarkan kita pentingnya untuk menjaga hubungan kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi orang yang paling cinta dengan Allah, padahal Nabi orang yang paling dicintai oleh Allah. Tapi Nabi kenapa berdoa begitu? Karena Nabi mau ngajarin umatnya, hei kalian-kalian ini, kita ini hadir di majlis seperti ini tidak lain tidak bukan karena sebabnya kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah. Ingin mendapatkan cinta dari Allah harus terlebih dahulu mendapatkan cinta dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya mendapatkan cinta dari Rasulullah? Jaga hubungan kita dengan para ulama, karena mereka adalah pintu kita untuk sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita hadir di tempat kayak begini nggak ujuk-ujuk Pak Bu. Bu, kalau kata orang Betawi nggak ujuk-ujuk, orang sini tahu nggak ujuk-ujuk? Tahu ujuk-ujuk ya? Itu kita ngumpul di sini bisa kenal sama Habib Nabil. Saya ngelihatnya dia silo banget, ganteng pakai kacamata, masya Allah, imamahnya gede. Ini Habib Nabil nih orang tuanya Habib Syauqi, saya punya guru. Habib Syauqinya, Habib Fuadnya, dari saya masih piak di Jamiat Khair nih, orang tua saya nih, guru saya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi ngajarin kita itu untuk selalu menjaga kecintaan kepada orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Maka tidak mungkin orang sampai kepada Nabi kalau tidak melalui jalur para ulamanya. Terus Nabi bilang apa yang ketiga? Wal amal alladhi yuballighuni hubbaka, dan amal yang menyampaikan aku ya Allah kepada kecintaan kepada engkau. Kalau ada amal, orang beramal tetapi membuat dia sombong, kira-kira amalnya diterima apa enggak? Enggak diterima, karena amalnya itu tidak membuahkan cinta kepada Allah, tidak membuahkan cinta kepada Rasulullah, tidak membuahkan cinta kepada aulia Allah dan ulama-ulama daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita semua termasuk digolongkan manusia-manusia yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah itu ada satu kalimat yang menarik. Di situ Al-Imam Qusyairi mengatakan al-insanu masturun bil khalqi mashhudun bil khuluq.
Manusia itu kalau masih sekedar tampangnya doang, itu masih belum kelihatan hakikatnya. Akan tetapi masyhudun bil khuluqi, manusia itu akan ketahuan kadarnya, manusia itu akan ketahuan level kehebatannya bila mana dia sudah bertindak, bila mana dia sudah bersikap. Makanya kalau cerita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tertinggi, yang termulia itu sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an dan difirmankan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin. Kalau masalah khalquhu, jasadnya Nabi, bentuknya Nabi, rupanya Nabi, sudah tidak diragukan lagi, Pak. Makanya Al-Imam Al-Busairi itu mengatakan fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tamma ma'nahu, sempurna apanya? Hakikat kemuhammadiyahannya, hakikat kenabiannya, hakikat kerasulannya. Dan bukan sekedar sempurna kenabian kerasulannya, tetapi juga sempurna wujudnya dan sempurna segala sesuatu yang berkenaan dengan Nabi besar Muhammad. Saya tanya sama orang sini, ini kampung apa nih Ustaz? Gondrong. Oh, insyaallah mudah-mudahan pada gondrong imannya, amin ya robbal. Saya nanya sama orang sini, ada nggak orang sini yang nyohor sebelum lahir? Ada nggak? Pak, Bu, ada nggak orang gondrong nyohor sebelum lahir? Sebelum lahir udah dikenal sama orang, ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau Nabi itu sebelum lahir itu udah nyohor. Orang sini tahu nyohor nggak? Nyohor tahu ya, udah terkenal. Coba artis-artis mau Hollywood kek, mau Bollywood kek, mau apa kek, ada nggak yang nyohor sebelum lahir ke dunia? Ada nggak? Nabi itu nyohor. Buktinya apa? Itu diceritakan di dalam Al-Quran. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum lahir sudah ditawasulin sama orang-orang Yahudi. Setiap mereka perang, tawasulnya sama Nabi besar Muhammad. Ini kalau ada orang nyalahin tawasul sama istighosah, berarti palanya peang. Pak, Bu, ada orang nyalahin tawasul sama istighosah, itu orang-orang Yahudi sebelum Nabi lahir. Allahumma inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummi alladhi wa'adtahu wa akhrajtahu fi akhir zaman. Ya Allah, dengan hak keberkahan, kehebatan, kemuliaan Nabi yang akan Engkau utus di akhir zaman, menangkan kami dalam pertempuran kami. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu bihi kafaru fala'natullahi 'alal kafirin. Itu orang-orang Yahudi begitu. Berarti Nabi kita hebat tidak? Nabi kita hebat tidak? Sallu ala Nabi. Itu Nabi sebelum lahir. Pas lahir bagaimana? Pas lahir itu Nabi waktu itu lagi zamannya paceklik. Makanya Sayyiduna Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, pas Nabi lahir kebingungan nih orang Mekah, lagi paceklik. Bagaimana ceritanya? Nabi yang baru lahir dibawa keluar di Ka'bah ditengaдаhin, itu Nabi masih bayi. Ketika ditengadahin, kata kakeknya Nabi, ya Allah, dengan keberkahan saya punya cucu yang luar biasa ini, turunkan hujan bagi penduduk Mekah. Turun hujan, Masya Allah. Sallu ala Nabi. Coba ente lagi pacaklik nongolin, ente punya muka di luaran begini, geledek yang ada turun hujan kagak, yang ada petir doangan. Betul apa betul? Tuh Nabi udah manfaat.
Makanya kita ini merayakan Maulid Nabi, ulama itu bikin tradisi Maulid Nabi itu udah bener, nggak salah. Komposisinya Al-Quran di situ ada, selawat kepada Nabi ada, ngasih orang makan ada. Ini ngasih orang makan jangan dianggap sembarangan. Pesennya Nabi, pembukaannya, muqaddimahnya wasiat Nabi ketika sampai di Madinah itu apa? Nabi bilang, at'imut ta'am, kasih orang makan. Makanya orang ngasih makan orang tuh, ini kan Masya Allah ini mukanya muka penjahat kebuli semua. Ya, begitu. Al insanu masturun bil khalqi. Ini yang bangsa tipis-tipis kayak begini pas makan nih setengah nampan nih. Kalau yang gede ketahuan, kalau yang tipis nggak tahu makan setengah nampan habis. Makanya tradisi ulama bikin Maulid Nabi itu udah bener. Apalagi Habib, kenapa itu di dalam Maulid Nabi pakai acara qiyam-qiyaman? Emang Nabi bikin tuh qiyam-qiyaman, diri-diri? Emang Nabi katanya kalau pas mahalul qiyam Nabi datang hadir di situ, nggak usah pakai masalah Nabi hadir nggak hadir. Yuk kita lihat contoh bagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari zaman dulu, dari zaman sahabat Nabi itu sudah ada. Makanya inti mainnya kurang jauh sih, baca kitabnya setengah-setengah ya. Maka di dalam kitab Hasyiah Al-Bujarmi itu dengan jelas dan tegas dikatakan wa yusannu taqbilu yadil hayyi li salahin aw ghairihi minal umuri dunyawiyah. Kita boleh cium tangan orang itu karena sebab kesolehannya, atau karena sebab kemuliaannya, atau sebab keilmuannya, jelas itu boleh. Makanya cium tuh tangannya. Ustadz Muhyiddin berkah ya, bahkan wa yusannul qiyamu li ahlil fadli ikraman. Bahkan di dalam Hasyiah Bujarmi itu dikatakan boleh kita bangun untuk menghormati sebab kealiman seseorang, sebab kemuliaan seseorang. Tapi kan di Nabi kan nggak pernah bikin, sahabat Nabi nggak pernah bikin kayak begitu palelo ijo. Dulu sahabat Nabi itu kalau setiap datang ke majelisnya Nabi itu setiap hari kalau datang keluar itu sahabat bangun semuanya. Kata Nabi udah deh nggak usah bangun, kalau bahasa kita begitu nggak usah bangun. Besok Nabi datang bangun lagi sahabat. Kata Nabi kan udah saya larang nggak usah bangun-bangun. Jangan seperti kalian itu menghormati raja-raja mereka yang seperti orang-orang musyrik. Jadi karena sahabat dilarang sama Nabi, karena apa? Karena tawadhu'nya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Hasan bin Thabit, salah seorang penyair yang luar biasa. Hasan diri, enggak mau dia duduk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan, kenapa kau tetap berdiri padahal aku sudah larang engkau untuk berdiri? Kata Hasan bin Thabit, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Kata Hasan bin Thabit, ya Rasulullah, betul engkau telah melarang aku dan kami semua untuk berdiri, tetapi saya tidak mampu untuk duduk. Di mana kata Hasan bin Thabit, giat berdiri untuk menghormati orang yang mulia, apalagi engkau manusia yang paling sangat dicintai oleh Allah. Maka dikatakan qiyami lil azizi alayya fardun. Kalau untuk manusia yang paling mulia, maka berdirinya saya itu hukumnya wajib. Sallu ala nabi. Masya Allah. Fatarkul fardi ma huwa mustaqimu. Kalau meninggalkan yang wajib itu bukan perkara yang benar, kata Hasan bin Thabit. Maka Hasan bin Thabit kasih pesan wasiat kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu bait yang pertama penggelannya untuk urusan Hasan sama dirinya dan sahabat Nabi. Yang kedua dia bilang apa? Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Saya heran kalau ada orang yang punya otak, kalau bahasa orang Betawi begitu. Lu ada otaknya nggak? Ada otaknya nggak? Ada otaknya. Makanya kalau orang lagi mahalal diam, ya, lagi diceritakan kehebatan Nabi, kemuliaan Nabi, bangun kagak bangun, berarti kagak ada otaknya. Karena Hasan bin Thabit bilang begitu, ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun, yang punya akal, yang punya pemahaman, yara hadzal jamala wa lam yaqum, melihat keindahan-keindahan yang luar biasa, kesempurnaan daripada Nabi besar Muhammad, tapi dia kagak bangun. Tuh. Jadi dalilnya kita bangun itu kalau lagi perayaan Maulid Nabi, Hasan bin Thabit udah ngomong. Nggak usah pokok nih kalau ntar Maulid Nabi, ntar rohnya Nabi hadir, nggak usah pakai begitu, kejauhan. Pokoknya kita jangankan Rasulullah tadi, habaib-habaib kita datang tuh, kita diri nggak? Lagi duduk kita diri, kita cium tangannya. Bagaimana kalau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karena itu, yuk kita perkuat makna daripada Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Intinya untuk kita menaik daripada kita punya akhlak. Makanya di dalam hadis Nabi dikatakan apa? Husnul khuluq nisfuddin. Akhlak yang sempurna itu, yang luar biasa itu setengah daripada agama. Buktinya Hasan bin Thabit berdiri ketika Rasulullah datang, itu berarti ilmunya dia, dan dia tidak menyalahi, karena yang mengajarkan adab dan akhlak Hasan bin Thabit adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak ingkarin ketika Hasan bin Thabit ngomong begitu, Nabi malah girang, Nabi malah setuju, Nabi malah sokong pendapatnya Hasan bin, dan itu bukti daripada akhlaknya seorang murid. Makanya tradisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tradisi kita orang Nahdlatul Ulama, itu yang paling penting adab sama guru. Karena adab sama guru itu adalah pintu untuk kita bisa sampai kepada Nabi besar Muhammad, pintu untuk kita bisa dicintai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan majlis kita ini, peringatan Maulid kita ini menjadikan kita kelompok yang insya Allah dicintai minal mahbubin wa minal muhibbina haqiqatan. Allahumma akhtim lana bi ahsan khitam. إذا دنا الإنصرام وحان حين الحمام وزاد الحجبين واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس أطيب موضعي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.